Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Dayanti dan NIM 2019-220-5085. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak atau software. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 subtopik. Yang pertama itu ada pengertian software, kedua cara pembuatan software, ketiga alasan software dibuat oleh para development, keempat macam-macam metode dalam pembuatan software. Materi pertama ada pengertian software. Software adalah perangkat lunak, adalah kumpulan dari beberapa instruksi yang dijalankan oleh komputer dalam pekerjaannya. Perangkat lunak ini adalah pencatatan untuk mesin komputer untuk menyimpan pesanan, pembelian, dan dokumen serta catatan lainnya. Perangkat lunak atau software adalah data elektronik yang disimpan oleh komputer itu sendiri dengan cara, dan data ini yang disimpan dapat berupa program atau instruksi yang dijalankan oleh perintah, serta catatan yang dibutuhkan komputer untuk menjalankan perintah yang dimilikinya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan keinginan tersebut, maka dirancanglah susunan logika. Logika komposit ini beserta data-data dan prosesnya diolah oleh perangkat lunak atau disebut juga dengan program. Pengolah perangkat lunak melibatkan beberapa hal antara lain sistem operasi, program, dan data. Perangkat lunak ini diatur sedemikian rupa sehingga mesin komputasi dapat memahami logika yang terlibat. Di sini ada beberapa contoh software yang saya sajikan. Salah satunya ada Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, MATLAB, Corel, Browser, dan masih banyak lain yang bisa kita gunakan. Kemudian ada topik yang kedua, cara pembuatan software. Jadi sebelumnya pembuatan perangkat lunak biasanya dilakukan oleh seorang programmer. Jadi ketika kita membuat sebuah software harus terdiri dari 3 bagian yang diproduksi. Yang pertama itu ada masukan atau input, itu digunakan untuk memasukkan data. Kemudian kedua ada proses, yaitu untuk memproses inputan tadi atau memproses masukan tadi. Kemudian yang ketiga ada keluaran atau output, hasil program atau kebutuhan yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan software. Ada 7 langkah-langkah pembuatan software. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan atau analysis of requirement. Jadi langkah pertama adalah analisis kebutuhan. Pada langkah ini dilakukan proses pendefinisian masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masalah tersebut dapat terjadi pada sistem dan mengetahui program apa yang diinginkan oleh pengguna. Selain itu, kebutuhan pengguna juga dapat dianalisis dalam fase pengumpulan data dan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya melalui observasi, wawancara, atau pengembalian sampel. Kemudian kedua, membuat sketsa. Jadi pada tahapan ini, desainer UI dan UX memainkan peran yang sangat penting dalam fase ini. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, mereka bersama-sama membuat dan merancang desain perangkat lunak. Rancangan tersebut dapat berupa flowchart, prototype yang nantinya dapat disampaikan kepada programmer untuk membuat program atau software. Kemudian pada tahap pembuatan sketsa ini juga ada namanya tahap implementasi. Langkah ini melibatkan penulisan kode program yang dilakukan oleh program. Kode diturut berdasarkan desain yang dibuat sebelumnya. Tahapan ketiga ada dokumentasi. Tahapan dokumentasi dilakukan setelah tahap implementasi selesai. Dokumentasi berfungsi sebagai panduan dalam proses pengembangan perangkat lunak dan dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan perangkat lunak kepada pelanggan atau komponennya. Kemudian keempat ada dokumentasi produk. Dokumentasi menjelaskan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian kelima ada dokumentasi proses. Proses pengembangan perangkat lunak ini menjadi lebih transparan dan dokumentasi lebih mudah dikelola oleh programmer atau development. Kemudian fase selanjutnya itu adalah pengujian. Kemudian pengujian adalah fase di mana perangkat lunak yang dikembangkan atau diuji dan dievaluasi. Dalam pengujian ini, kualitas perangkat lunak dapat diukur dari segi akuransi, kelengkapan,
kegunaan, efisiensi, dan aspek fungsional dan non-fungsional. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa upaya yang harus dilakukan oleh para development dalam pengujian software itu. Pertama itu adalah test unit. Test unit adalah tes yang dilakukan pada setiap unit dan model perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada kedua, itu ada tes integrasi. Jadi tes yang menguji integrasi antara entitas yang terhubung atau komponen perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua komponen berinteraksi dan bekerja dengan baik. Kemudian ada tes validasi. Uji validasi digunakan untuk menguji masukan ke dalam perangkat lunak. Pada fase ini, penguji akan melihat apakah perangkat lunak ini dapat menangani input dengan benar atau tidak. Kemudian yang terakhir ada tes sistem. Jadi pengujian sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan standar pengguna atau tidak. Tes ini dilakukan pada akhir pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, langkah-langkah pembuatan software itu adalah instalasi. Pengembangan perangkat lunak tidak berakhir dengan pembuatan dan implementasi perangkat lunak, namun kita harus melakukan pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak agar pengguna dapat terus menggunakan perangkat lunak dengan benar. Kemudian menu top metrik ketiga itu adalah alasan para developer membuat software. Pertama itu dapat dengan mudah meningkatkan aksesibilitas produk. Jadi pengembangan perangkat lunak secara tidak langsung meningkatkan aksesibilitas produk, karena aksesibilitas yang tinggi, produk secara tidak langsung akan menghubungkan pengguna untuk menggunakan software itu untuk lebih lanjut lagi. Kemudian ada kedua itu memberikan pengalaman yang terbaik. Pengalaman penggunaan diciptakan melalui berbagai layanan ditawarkan oleh produk. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus melakukan banyak hal, dari meningkatkan pengalaman pengguna hingga menawarkan banyak kegunaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan keamanan produk. Keamanan merupakan komoditas berharga di tengah kemajuan teknologi. Dengan adanya proses ini membuat perusahaan mengetahui kekurangan pada produknya dan dapat dengan mudah mengatasinya. Kemudian yang terakhir ada mengurangi beban keuangan. Perusahaan melakukan banyak hal dan pengembangan produk. Kondisi masalah finansial ini termasuk pekerjaan sumber daya manusia yang akuisisi peralatan dan perangkat lunak, dan serta perangkat keras, biaya pemasaran yang relatif lebih murah. Kemudian materi yang terakhir itu adalah macam-macam metode dalam pembuatan software. Yang pertama ada waterfall atau model air terjun. Waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak tertua. Ini pada dasarkan menyederhanakan proses rekayasa perangkat lunak menjadi diagram proses linear, di mana proses penyelesaian tugasnya sebelum sangat penting agar pengembangan dapat melakukan pekerjaan lainnya. Keunggulan ketika kita membuat software menggunakan metode waterfall itu yang pertama, mudah dipahami dan karenanya cocok untuk pemula. Kemudian yang kedua, mudah dikelola karena setiap tahap memiliki proses eksekusi dan peninjauannya sendiri. Kemudian ada implementasi cepat untuk proyek kecil di mana persyaratan mudah dipahami dengan baik. Selain itu, dalam penggunaan metode waterfall juga ada beberapa kelemahannya ketika kita menggunakan metode ini. Yang pertama, metode ini hanya cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sangat jelas dan persyaratan terperinci yang disampaikan sebelumnya. Kemudian kedua, metode ini tidak cocok untuk proyek subsisten atau proyek jangka panjang. Kemudian ada proses prototyping. Jadi model ini membentuk pengembang membuat prototipe untuk mendemonstrasikan fungsionalitas perangkat lunak kepada pelanggan dan membuat perubahan berdasarkan umpan balik. Jadi metode ini mirip dengan membuat MVP, membuat versi yang lebih dikembangkan sebelum menginvestasikan waktu dan uang untuk membuat produk yang lebih lengkap. Keunggulannya itu dengan metode ini
kita dapat menawarkan pengalaman sebelumnya kepada pelanggan dalam menggunakan perangkat lunak dan meningkatkan serta melengkapi umpan balik pelanggan. Karena sebelumnya kita telah mengidentifikasi potensi risiko dan masalah, kita juga dapat mengurangi risiko gagal bayar. Ada juga beberapa kelemahan ketika kita menggunakan proses prototyping, yaitu misalnya pembuatan prototypingnya cukup mahal. Di sisi lain, prototyping bisa mengurangi risiko sehingga kita bisa meminimalisir pemborosan anggaran sejak awal. Kemudian yang kedua, melibatkan klien lebih awal bisa jadi buruk. Mereka bisa terlalu mengganggu dan membutuhkan banyak perubahan tanpa sepenuhnya memahami proyek secara keseluruhan. Kemudian metode yang ketiga itu adalah metode pengembangan perangkat lunak tangkas. Metode perangkat lunak tangkas berfokus pada desain adaptif, pengembangan evolusioner, dan peningkatan berkelanjutan dengan merespons perubahan secara fleksibel. Tujuan utama dari metode ini adalah menerbitkan yang lebih cepat dengan risiko kesalahan atau masalah yang lebih kecil. Kemudian metode keempat itu ada pengembangan aplikasi cepat atau RID. Tujuan utamanya adalah untuk bekerja lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik daripada alternatif lainnya. Metode ini terkait dengan agile development yang menekankan pengembangan perangkat lunak dan umpan balik pengguna dalam mendesain. Ada beberapa keunggulan ketika kita menggunakan metode RID ini. Pertama, mengurangi risiko melalui deteksi dini masalah dan umpan balik pelanggan. Kedua, umpan balik reguler meningkatkan transparansi antara tim pengembangan dan pelanggan. Ketiga, ada pelanggan melihat hasil prototyping pertama, akhirnya mengarah ke produk yang lebih berkualitas. Kelemahannya itu pengurangan fitur karena time boxing, di mana fitur dipindahkan ke versi yang lebih baru untuk menyelesaikan rilis dalam waktu yang relatif singkat. Ini dan kelemahan yang kedua, metode ini tidak cocok untuk proyek dalam anggaran kecil karena upaya yang terlibat dalam pemodelan dan pembuatan kode otomatis sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, salah satu kelemahannya lagi ada metode ini relatif baru dan karenanya cukup berisiko. Sehingga keberhasilan proses dan bergerak cepat membutuhkan waktu kerjasama tim di kantor yang lebih berisiko. Kemudian yang terakhir ada model pengembangan sistem dinamis. Metode ini sebagian besar terkait dengan model RID yang dijelaskan sebelumnya. Pendekatan iteratif yang menekankan perbaikan, berkelanjutan, dan keterlibatan pengguna. Metode ini tidak hanya berfokus pada perangkat lunak dan pengkodean, tetapi juga mencakup manajemen proyek dan pengiriman proyek. Alasannya adalah terutama digunakan dalam proyek non-IT. Tujuan utamanya untuk menciptakan produk atau layanan cepat, waktu, dan sesuai anggaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.